Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 29 Oktober 2021. Setelah ba'ada Jumat, saya diundang sebuah keluarga di rumah sakit Adi Aksa. Tepatnya ada dekat dengan terminal Rambutan, antara terminal Rambutan dengan Pasar Bo Jakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya meruqyah seorang bapak dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi yang dirasakan sesak yang sangat teramat. Ini bukan COVID ya. Sesak, rusak daerah pencernaannya, sekitar paru dan jantung. Dan sebenarnya medis juga kelihatannya sudah luar biasa bekerjanya ya. Ini udah seminggu di rumah sakit, tapi memang istirahatnya sangat terganggu. Dan ketika saya berkomunikasi dengan si bapak ini pun berbicaranya agak susah ya, karena ada bantuan oksigen. Jadi pelan-pelan begitu ketika saya tanyakan beberapa hal yang penting terkait dengan jimat atau pusaka yang dulu pernah diwariskan. Syukurnya kata beliau sudah beberapa dibuang. Karena sahabat sekalian, ini buat pelajaran ya sahabat sekalian, jangan memelihara sesuatu yang punya gangguan mistis atau gangguan jin di dalamnya. Kita punya insting atau basirah, jikalau ada segera ruqyah. Atau ketika memang itu kekuatannya negatif, ya musnahkan dengan ruqyah ya. Bisa dengan cara dibakar atau disiram dengan air ruqyah daun bidara Arab. Jadi sahabat sekalian, yang pertama faktor yang bisa menolong kita suksesnya ruqyah adalah luruskan tauhid kita sama Allah Azza wa Jal. Karena inna syirka la dzulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa atau kezoliman yang sangat besar. Yang kedua, pertolongan Allah akan hadir ketika kita pasrah, ikhlas dan ridho terhadap takdir yang Allah kasih. Betapapun takdir yang kita rasakan pahit banget, getir banget. Bukankah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wa anfus was samarat wa basyirish sabirin. Allah uji kita dengan rasa khauf, khawatir, bimbang, ragu-ragu, was-was, hazan, sedih. Segala sesuatu apapun yang berkecimpung dalam jiwa dan pikiran kita adalah ujian yang Allah kasih. Khauf wal ju', kekurangan pangan, wa naqsi minal amwal wal anfus, rasa kekurangan amwal, harta dan diri. Ya Allah, duit hari ini habis kayak air, itu ujian yang Allah kasih. Wal anfus, terkait dengan diri, yaitu sakit atau meninggal dunia, ini ujian yang Allah kasih. Wassamarat, ujian-ujian lainnya atau buah-buahan. Tapi ditutup ayat itu, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembiralah buat orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Siapa yang bisa sabar? Siapakah itu? Dilanjutkan ayatnya, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah yang bertubi-tubi pun, yang tadi dia sebutkan, yang Allah firmankan, dia selalu melafazkan doa ini sahabat semuanya. Innalillah, segala sesuatu itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, semua juga akan kembali pada Allah Azza wa Jalla. Jadi konsep sabar bisa kita dapatkan, sikap sabar, sifat sabar ini bisa Allah hadirkan ketika kita tidak merasakan kepemilikan segala sesuatu apapun di dunia ini. Semua milik Allah. Bahkan diri kita pun adalah milik Allah. Harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah. Maka kita pasrah, ikhlas dan ridho terhadap takdir yang Allah kasih. Betapapun yang kita rasakan pahit banget, getir banget yang Allah uji terhadap diri kita. Jangan ada rasa putus asa. Jangan ada rasa kita seperti nelangsa, merasa kita sangat ini penderitaan yang sangat luar biasa ya Allah. Jangan begitu. Kita pasrahkan seluruhnya pada Allah. Justru ketika pasrah, ikhlas dan ridho, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita juga akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat sahabat semua, bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Makanya ini ketika kita ditimpa ujian, jadikan itu bekal kita menuju akhirat. Dengan cara apa? Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadikan ini jadi pundi-pundi pahala buat diri kita. Ketika kita yang sakit, sabarlah. Ketika kita yang merawat
ada keluarga kita yang sakit, sabarlah sehingga menjadi pundi-pundi pahala. Yang sakit jadi pundi-pundi pahala banyak, yang merawat pun akan jadi pundi-pundi pahala yang banyak. Ingat sahabat, semuanya akan menjadi amal soleh nanti di akhirat. Insya Allah, Allah jadikan kita insan-insan yang pasrah, ikhlas dan ridho terhadap takdir Allah kasih betapa pahit dan getirnya. Konsepnya seperti rumus tukang parkir kalau kata Atu ya. Ya, mobil-mobil biasa datang, sedang-sedang datang, semua masuk seluruh. Nah, rumus tukang parkir tadi begitu. Mobil-mobil baru semua datang, sedang-sedang datang, biasa-biasa datang. Kemudian dia pergi semua tuh mobil. Mereka pergi semua tuh mobil. Adakah tukang parkir menangis gitu, menggerung-gerung, nelangsa, ya Allah, mana mobil saya yang putih yang bagus itu, ya Allah, yang baru itu? Tidak kan? Kenapa? Karena tukang parkir itu tidak merasa milikin, hanya merasa dititipin. Konsepnya seperti ini sahabat. Jangan merasa memilikin, hanya merasa dititipin. Suami milik siapa? Istri milik siapa? Anak milik siapa? Harta kita milik siapa? Bahkan diri kita milik siapa? Semua kita jawab Allah Azza wa Jal. Sungguhnya itu adalah milik Allah. Jangan merasa milikin ya sahabat. Nanti kita akan menjadi terbebani. Berat rasanya hidup di dunia yang sementara ini. Yang terakhir, faktor ruqyah bisa sukses ya. Ini jadi pembelajaran karena suara rekaman ini sangat kecil. Jadi saya isi dengan suara saya ini ya. Adalah yang terakhir, kembali kepada Allah Azza wa Jal. Perbanyak kita taubat pada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sahabat, saya, saudara semua, sahabat semua, ini penuh alpa gudang dan dosa itu banyak sekali dalam diri. Harus kita lakukan apa? Banyak-banyak istighfar. Bukan Rasulullah mencontohkan setiap hari saja beliau minimal istighfar 100 kali. Padahal itu beliau itu maksum, terbebas dari dosa. Bagaimanakah kita diri ini yang penuh banyak dosa, alpa, kesalahan? Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah. Banyak main istighfar. Astaghfirullahalazim. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa orang yang membaca Sayyidul istighfar ini pagi hari dengan penuh keyakinan dan sore hari 3 kali penuh dengan keyakinan, jadi pagi 3 sahabat, sore 3 kali baca Sayyidul istighfar, panglimanya istighfar. Coba ini hafalkan ya. Dari Saddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar atau doa permohonan ampunan yang terbaik adalah Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tak ada Rabb selain Engkau. Engkau yang ciptakan dan aku hambamu, dan aku dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku, dan aku berlindung padamu dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Nah, ini adalah Sayyidul istighfar, isinya dan artinya ya. Nah, ini diteruskan hadisnya. Nah, barang siapa yang membaca ketika sore hari sembari yakin akan kandungannya, kemudian meninggal pada malam hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa membaca pada pagi hari sembari yakin akan kandungannya, kemudian meninggal pada hari itu, maka dia masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Perbanyaklah kita istighfar sahabat. Barakallahu fiik. Berkah-berkah. Terakhir sahabat, kami pesankan dari Majelis Ruqyah Indonesia. Ini beberapa kali kami menangani beberapa pasien yang Masya Allah memprihatinkan ya, dirawat ataupun di rumah sakit, begitu tersiksa
Orang-orang keluarganya juga mengkhawatirkan, sedih, bahkan sangat luar biasa lah, kita miris. Saya pun kadang-kadang sering sekali menjatuhkan air mata ketika kondisi melihat pasien seperti ini. Sebenarnya ini cukup terlambat ya sahabat, kalau sampai seperti ini baru diruqyah. Walaupun memang tiada kata terlambat, tapi ini buat pesan ikhtibar hikmah, cari hikmah buat yang saudara-saudaraku semua yang mendengarkan saya ini ya. Saya sarankan untuk membersihkan diri secepat mungkin. Usia 30, 40, bersihkanlah diri dari segala sesuatu apapun gangguan jin dalam tubuh atau dalam diri kita ini. Kenapa? Karena pada akhir ujung hidup kita ini sangat luar biasa sahabat, tersiksa, menderita, masya Allah, terutama sahabat semua yang belajar ilmu kebatinan, yang punya interaksi perjanjian dengan bangsa jin, masya Allah. Yang dulu mungkin ada leluhur-leluhur yang punya kebiasaan, segera ruqyah sahabat, bersihkan diri sampai seakar-akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يشفع على المفسدين ويحكم حقا بكلماته يا سلام الحمد لله رب العالمين